warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min syarikil ardi wa magharibiha barriya wa bahriya wa khususan bahya mahras suli wa furu'i wa ma tasaba ilahi wa sayyidi syekh sultanul ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam wa man sya'a fi tab'i hadzal kitab wa nashrihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin naf'i bi ab'adhis sholawat. Faslun utawi iki ku pasal fin naf'i dalam nerangne manfaat bi ab'adhis sholawati kelawan sebagiane pira-pira selawat. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono ab'adhis sholawat iku doaul Fatihati, doa Fatihah. Wa ta'mini lan ta'min alaihi ing atase. Wa ta'min lan maca amin alaihi ing atase doa Fatihah. Wa doa ul kunuti lan doa kunut. Wa tasallumi lan maca salam ala ibadillahi sholihin ing atase kaulane Gusti Allah as-sholihin kang padha saleh-saleh kabeh. Wa taslimit tahalluli lan ngucapaken salam sause sampurnane salat alal hadirin ing atase wong kang hadir. Jadi pasal ini menjelaskan mengenai manfaat dari sebagian pelaksanaan salat, yaitu misalnya baca Fatihah atau doa Fatihah, doa iftitah, lalu ada amin, mengucapkan amin, lalu ada doa kunut, kemudian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, terus wa assalamu ala ibadillahi sholihin. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaysat as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minna lahu. Walaysat lan ora ana apa as-salatu sholawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku syafaatan dadi syafaat nulung minna saking kita lahu paring Kanjeng Nabi. Sholawat kita kepada Rasulullah itu bukan berarti pertolongan dari kita untuk Nabi, bukan. Fa inna mislana la yasfa'u li mislihi. Fa inna mislana mongko kustune utawi sak padane wong kita iki iku la yasfa'u ra iso nulung sapa mislana li misli maling sepadane Kanjeng Nabi. Karena kita ini tidak mungkin, tidak sebanding ya untuk memberi pertolongan seperti Nabi, tidak mungkin. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, walakin Allah tetapi utawi Gusti Allah subhanahu wa suci Allah amarona iku perintahkan sapa Allah nang kita bimukafaati man kelawan bales wong anak ama kang sampun paring nikmat atau gawe penak sapa man alaina ing atase kita wa sanalan gawe bagus sapa man ilaina maring kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan pada kita untuk membalas orang yang telah banyak menyebabkan kita mendapat nikmat, dan pada orang yang telah banyak berbuat baik untuk kita.
Fa in ajazna an mukafaatihi, fa in ajazna mongko lamun apes sapa kita tidak bisa melakukan itu an mukafaati saking bales ing man, ya da'auna mongko ndongaaken sapa kita lahu maring man, ayu kafi yen toh bales sapa man hu ing ayu kafi yen toh bales sapa Allahu ing man anna saking kita. Jadi kalau kita tidak mampu untuk membalasnya atas kebaikan orang itu, paling tidak kita mendoakannya agar Allah membalasnya. Jadi kalau ada orang lain itu berbuat baik kepada kita, ada orang yang menyebabkan kita mendapatkan banyak nikmat, kita itu kalau bisa ya membalas loh. Kita balas dengan kebaikan. Tetapi kalau tidak bisa membalas dengan kebaikan, ya mendoakan kepada orang yang telah memberi kebaikan pada kita itu agar apa? Agar Allah ya yang akan membalasnya. Jadi orang Jawa biasanya kalau baru saja menerima pemberian itu kan ngomongnya lemah teles gitu ya. Allah sing balas. Itu sesuai dengan ini, fa in ajazna an mukafaatihi da'auna lahu ayyukafi'ahu anna. Maka ketika walama ajazna lanikane apes lemah sapa kita an mukafaati sayyidil awalin saking bales Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidil awalin wal akhirin, yo amarona mongko perintah kena ing kita sapa Rabbul alamin pangerane wong alam kabeh apa antar anarghoba yen toh demen sapa kita ilahi maring atau anarghoba yen toh seneng ilahi maring Kanjeng Nabi apa ayu saliyah yen toh maca selawat sapa ayu saliyah yen toh nyelawat sapa Rabbil alamin alaihi ngatasé Kanjeng Nabi litakuna sholatuhu alaihi mukafaatan bi ihsanihi ilaina, litakuna supaya ana apa sholawate Gusti Allah mau innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu iku mukafaatan dadi balesan bi ihsani kelawan bagusane Kanjeng Nabi ilaina bareng kita. Jadi kita bersolawat kepada Nabi itu adalah diperintahkan oleh Allah, karena kita tidak bisa membalas kebaikan Rasulullah SAW dengan segala perjuangan beliau lalu kita mendapatkan nikmat iman Islam ini. Maka kita diperintahkan untuk selalu membaca sholawat itu sebagai apa? Balasan dari kita atas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idla ihsana afdalu min ihsanihi, krana ora ana kebagusan blas babar blas iku afdalul utama min ihsani saking gawe bagusnya Kanjeng Nabi. Karena tidak ada di muka bumi ini orang yang sudah sangat berjasa untuk kita sekalian, terutama dalam menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan berislam. Wa ala alihi wa ikhwanihi wa ala ikhwani, dan juga kepada keluarga Nabi wa ikhwani lan pira-pira sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi itu makna sholawat ya, sholawat. Jadi kalau kita membaca sholawat bukan berarti kita membantu atau menolong Nabi, tetapi sebagai wujud terima kasih kita atas jasa-jasa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun fil ihsan istima'il Quran ma'al ikhlas. Ihsanun lintifa'i sami'ihi bima fi minal amri wal zajri wal wa'ti wal wa'id. Pasal ini menjelaskan berbuat baik dengan memperhatikan atau mendengarkan bacaan Al-Quran dengan ikhlas, dengan tulus. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu baik, ihsanun itu baik.
atau perbuatan baik. Lintifai sami'i krono ngalap manfaatip pendengar Al-Quran bima kelawan perkara fiya ing dalam Al-Quran isine apa minal amri saking pira perintah, minal amri saking perintah, wa yajri larangan, wal wa'di janji, wal wa'idi lan ancaman, wal qasasi lan pira-pira cerita, wal amsali lan perumpamaan, wa madaihi dzil jalali lan pira-pira pujian dhateng Allah Subhanahu wa taala bil in'ami kelawan oleh paring nikmat Allah wal idzaliran paring keutamaan, wa ta'li mil istidlali lan ngajaraken nyimpulaken dalil ala kudratihi ing atase kekuasaane Allah ala i'adatil amwati kangge mempersiapkan bekal mati babak sirif fatilan kebangkitan binjang wonten alam akhirat bikhulukina kelawan pira-pira bikhulukina kelawan ndadekake Allah nak kita fi butunil ummahat ing dalem pira-pira dua garbane ibu wa bima akhrajau mimma isama lan wa bima lan kelawan perkara akhraja kang nurunake sapa Allah mimma isama saking banyudan contohnya minas samari saking buah-buahan wan nabati lan pira-pira tanduran wa anwa'il aqwati lan pira-pira makanan. Jadi ketika panjenengan semua mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tulus itu sebuah kebaikan. Karena apa? Orang yang ini tentu bagi orang-orang yang begitu mendengar ayat Al-Quran itu langsung tahu maknanya, tahu maksudnya gitu. Dengan memahami maknanya itu seperti tahu, oh ada perintah, oh ini ada larangan, ini ada janji, ini ada ancaman, ada banyak cerita di dalam Al-Quran, ada perumpamaan, ada di situ lafaz-lafaz kata-kata untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian juga mendidik kita untuk bisa mengerti tentang adanya dalil-dalil gitu ya, dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk tentang kekuasaan Allah. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai bagaimana kita harus mempersiapkan bekal ketika kita mati dan seterusnya. Ini semua bisa difahami ketika kita bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi begitu pentingnya sebenarnya mendengar ayat-ayat Quran itu kalau memang kita memahami artinya. Kadang-kadang kita kan mencukupkan meskipun membaca saja tanpa tahu maknanya itu dapat pahala, tetapi akan jauh lebih bermanfaat, ada ihsan di dalamnya kalau kita bisa memahami maknanya. Jadi maca Quran angen-angen sak maknane. Mengangan-angan maknanya itu ya itulah yang kemudian ditekankan dalam kitab ini untuk menjadi sebuah perbuatan yang terbaik. Faslun fil ihsan bil khutabil syar'iyyah. Pasal berikutnya menjelaskan kebaikan atau perbuatan baik yang ada di dalam khutbah-khutbah yang dilaksanakan. Al-khutabu utawi pira-pira khutbah iku ihsanun perbuatan baik ila sami'iha maring pira-pira wong kang ngrungokake khutbah. Apa sebabnya? Bima kelawan perkara tastamilu kang mengku alaihi ngatasé ma tastamilu kang mengku apa khutbah alaihi ngatasé ma bayane mimadaihir rahmani saking pira-pira muji Allah kang maha welas asih.
al mujibati kang numbuhaken apa madaih tadi lidzilli maring kerendahan wal id'ani lan kepatuhan wa fawaidil qur'ani lan pira-pira wawasan Al-Qur'an al-mutafadiyah kang mendorong likuli ihsanin maring saben-saben perbuatan baik wal mawaidil lan pira-pira petuah an-naji'ati kang gugah fi islahil adyani ing dalem memperbaiki agama kita wa du'a ilan doa al-marju ijabati al-marju kang diharapkan apa ijabatuhu diijabahane doa lekuli kosin maring saben-saben abdo wadani lan dekat. Artinya apa nilai kebaikan atau berbuat baik di dalam mendengarkan khutbah itu? Kalau dari Jumat ada khutbah, kalau misalnya bukan hari Jumat ya khutbah-khutbah itu dimaknai sebagai pengajian misalnya. Itu sangat baik bagi para pendengarnya. Karena di dalam khutbah itu ada cara memuji Allah, yang dengan memuji Allah itu akan menjadikan kita ini orang-orang yang patuh, orang-orang yang bisa tawadhu, merendahkan diri. Demikian juga dengan berbagai macam faidah atau wawasan Al-Quran yang bisa mendorong untuk selalu berbuat baik. Kan syarat dalam khutbah kan mesti ada ayat yang harus dibaca. Kalau tidak ada ayatnya berarti khutbahnya tidak sah. Meskipun bolak-balik khutbah setiap Jumat ayatnya wal asri itu sudah benar tidak salah. Tetapi yang bagus ya tentu ayat yang berkenaan dengan tema khutbah yang sedang disampaikan sehingga relevansinya tinggi gitu. Nah, tapi tetap benar saja kalau wal asri, karena di dalam wal asri itu ada seruan bahwa mereka atau manusia ini mesti rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan selalu saling mengingatkan satu sama lain tentang kebenaran dan kesabaran ya. Begitu. Jadi wa fawaidul Quran al-mutaqadiyah likulli ihsani. Juga di dalam khutbah kan ada mauidhah ya, ada mauidhah, ada apa namanya? Saran yang bisa menggugah, yang bisa dijadikan sarana memperbaiki keberagamaan kita. Dan juga ada beberapa hal yang bisa atau doa yang bisa diharapkan diijabahi gitu. Dan terutama ketika khotib duduk di antara dua khutbah, itu kan disunahkan untuk berdoa, itu makom mustajabah seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dalam khutbah mengandung kebaikan. Kalau kemudian tidak dimanfaatkan, sekarang saya lihat kalau Jumat itu hanya yang duduk di ruangan dekat khotib saja yang memperhatikan. Kalau lainnya itu di luar sana malah berhenti di sana dulu menunggu habisnya khutbah, baru geruduk-geruduk masuk. Itu kayaknya memang tidak ingin mendengarkan khutbah, menganggap khutbah tidak terlalu penting atau dianggap sebuah kegiatan rutin yang tidak berpengaruh. Jamaah-jamaah yang datang terlambat itu sering, tapi kadang-kadang memang ada gangguan teknis gitu ya. Semangatnya khotib itu membara gitu, tapi tidak terdengar oleh yang di belakang. Tapi banyak sekarang ini sering jamaah itu datang memang dipasne menjelang iqomah, jadi memang tidak tertarik dengan khutbah-khutbah itu. Nah, ini juga kritik bagi khotib kan, agar senantiasa menampilkan tema-tema yang sekiranya relevan, aktual dan kemudian menarik.
dan disampaikan tidak terlalu lama sesuai dengan jatah. Maklum kalau di masjid seperti masjid kampus ini jamaahnya banyak pegawai karyawan yang jam istirahatnya itu terbatas, sehingga kalau khutbah terlalu lama akhirnya juga membuat mereka resah gitu. Mulai dari awal sampai akhir Jumatan itu tidak boleh lebih dari 30 menit atau setengah jam. Itu semuanya sudah rangkaian kegiatan sholat Jumat. Agar apa? Sekali lagi, penyelenggaraan khutbahnya tadi mengandung kebaikan, mengandung ihsan. Faslun fil ihsan bil adzan. Pasal berikutnya tentang kebaikan yang ada dalam adzan, dalam pelaksanaan adzan. Ini bagi yang muadzin dengan suara yang merdu ini akan jauh lebih besar pahalanya ya. Termasuk yang adzan subuh itu ya. Rutin adzan subuh. Muadzinnya sama imamnya cuma berdua itu jamaahnya. Al-adzanu tawi adzan iku ihsanun ya perbuatan baik ila kulliman maring saben-saben wong sami'ahu kang krungu sapa man hu ing adzan lima krana perkara fi ka ing dalem adzan apa isine min ta'rifi awqati sholawati saking pemberitahuan waktu sholat. Oh iya kayak suarane Ustadz Rozik berarti tanda waktu zuhur. Oh suarane Pak Rozik neh asar. Nah, nek maghrib tidak lagi terdengar suara Pak Rozik itu. Isya kadang dengar kadang enggak gitu ya. Subuh mesti terdengar tapi bukan Pak Rozik, Pak Zaidan ya. Pak Zaidan nama sapa asmane gitu. Seperti itu ta'rif awqatis sholawat, pemberitahuan waktu sholat. Wa du'a ila afdhalil qurbat, dan itu berupa seruan untuk melaksanakan ibadah yang paling utama yaitu sholat. Wa taqdimihi ala subhi, wa taqdimuhu ala subhi i'anatun ala mukhafadah ala awailil awqat wal iqamah. Di waktu subuh itu kan kalau zaman Rasulullah ada dua adzan. Adzan pertama, kemudian adzan kedua. Adzannya Umi Maktum yang satu, kemudian adzan biasa. Tapi kalau di sini tidak berlaku. Di sini ini biasanya selawatan atau bacaan-bacaan zikir yang sudah sangat terkenal, namanya tahrim. Tarhim bukan tarhim. Tarhim, ada tarhim, tidak adzan. Nah, ada adzan sebelum adzan subuh itu membantu untuk menjaga pada saat awal-awal waktu dan iqomah. Supaya apa? Karena adzan subuh itu memang sebagian besar menjadi apa? Bagi sebagian besar orang mau menjadi apa ya? Paling berat gitu, paling berat. Wa hudurihi sholawatilan sebagai tanda hadirnya sholawat, iqomah. Nah, supaya adzan dan iqomah tadi itu bermakna, ya biasanya kalau bukan di sini ya, bukan masjid ini, di masjid-masjid pada umumnya itu orang Jawa menggunakannya antara adzan dan iqomah diselingi pujian, selawatan. Itu sebuah kebijakan yang sangat membantu sehingga jamaahnya banyak. Kalau di sini kan kadang ada selawatnya, kadang tidak. Nah kalau sudah dikasih selawat suwi gitu, panggah tidak ada tambah jamaah, ya itu subuh itu tadi. Begitu ada, imamnya sudah ada, langsung iqomah kan gitu. Karena ditunggu pakai selawat pun juga tidak akan tambah tetap gitu. Nah, gunanya itu sekali lagi untuk i'anah alal mukhafadah ala awailil awqat. Jadi membantu agar bisa menjaga sholat di awal waktu.
wal i'lamu alal muhafadzah ala awailil awqati wal iqamah wa huduris sholawat wal i'lam bidukhulil waqti wa huduris sholawat min wari adanin wala iqamatin iku ihsanun duna ihsanin al iqamah wal adan. Kalau ada sholat kok tidak pakai adzan juga tidak pakai iqamah, itu ihsan tapi duna ihsanin. Istilahnya apa? Kebaikan terendah, jadi kurang baik, kurang bermakna. Artinya ya tidak ada artinya jamaah itu karena apa? Nggak ada adzannya, nggak ada iqamahnya. Makanya ketika kita berjamaah meskipun hanya berdua, adzan tetap dikumandangkan. Ada kiai yang menerangkan kalau adzan punya jamaahnya cuma satu, itu sebenarnya yang kelihatan satu, tapi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ikut jamaah kalau ada adzan, kalau ada iqamah. Nah kalau tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tetap berjamaah, itu pahalanya sedikit. Di ihsanun duna ihsanin, di bawahnya. Wal ihsanu biwasfil adzan wal iqamah bitartilihima wa raf'is shaut bihima minat ma'at tahlil. Juga mengandung kebaikan adzan dan iqamah dengan bacaan yang tartil dan suara yang lembut. Ya persis suaranya kata Zika begitu. Jadi kalau memang ingin lebih punya makna, punya gema, adzannya itu dilantunkan oleh orang yang memang memiliki suara yang indah, ya supaya orang tertarik. Banyak kok orang yang kemudian bangun karena mendengar suara adzan yang merdu itu. Tapi kalau adzannya itu nggak ngenaknya kuping, kadang-kadang ini malah ya mancang sarung neh gitu. Adzan subuh gitu. Jadi misalnya kita punya teman yang suaranya bagus, tartil bacaannya, nah itu kita tunjuk sebagai muadzin. Dengan suara yang indah, bacaan yang tartil, orang menjadi bangkit dari duduk, dari tidur, dari ngantuk dan seterusnya untuk kemudian bersama-sama melaksanakan jamaah. Jadi wa ihsanut taswid bil irtifa li iblahil asma wa bil iltifat fil haya'alataini lil umumil ablan. Kebaikan keindahan suara tadi dengan suara yang ditinggikan itu memang agar didengar orang banyak, supaya orang-orang yang ada di sekitar tempat adzan itu berduyun-duyun mendatangi tempat pelaksanaan sholat. Lah kalau sudah diadzani dengan suara merdu, tartil, tapi tetap saja banyak orang yang tetap ngobrol di sekitar masjid. Ada yang tetap merokok, menikmati sajian apa saja. Nah ini titik salahnya di mana ini? Padahal ihsan, kebaikan dalam adzan itu untuk mengajak mereka segera melaksanakan sholat, melaksanakan jamaah. Nah, tapi malah yang jamaah ya jamaah, yang duduk di sekitar serambi masjid ya tetap duduk, yang sedang menikmati makanan ya terus. Nah ini yang kadang buat Pak Badrus mau dibuat tulisan, atau Pak Asnawi ingin bagaimana caranya supaya benar-benar berjamaah, maka di pasal ini itu ihsan bil adzan, kebaikan yang terkandung di dalam pelaksanaan adzan dan iqamah bisa terwujud dengan cara seperti itu tadi ya. Suaranya bagus, bisa didengar banyak orang, kemudian tartil, bacaannya bagus, tartil itu. Dan ketika hayya alataini, jadi hayya alas sholat. Kalau dulu sebelum ada alat pengeras suara, memang hayya alas sholat ke kanan, hayya alas falah ke kiri.
Ya tetap dijalankan seperti itu, tetapi karena sekarang sudah banyak alat pengeras suara, yang penting di sini li umumil iblah, untuk lebih banyak didengar orang. Jadi adzan pakai pengeras suara atas. Tapi karena memang sekarang ini semua menggunakan pengeras suara, satu RT ada 5 adzan bersama-sama. Jadi masalah memang. Itu para hadirin, kebaikan atau perbuatan baik atau hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam setiap melaksanakan adzan, khutbah, bacaan Al-Quran, dan sholawat. Sholawat, bacaan Al-Quran, khutbah, adzan. Sisi-sisi positif yang seperti itu yang perlu kita ambil untuk kita renungkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk melakukan hal seperti ini. Faslun fil ihsan fil i'anah ala ta'at wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.